Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan bahas tentang gambar 3 dimensi untuk latihannya. Di sini gambar contohnya seperti ini. Untuk kalian yang belum ada gambarnya, nanti saya kasih gambarnya di Facebook ya. Nanti kasih linknya. Oke, kita langsung aja. Di sini guys, saya sudah buka AutoCAD 2024-nya. Tinggal kita pilih ke New. Terus tinggal kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita akan gambar dulu tampak depan dulu. Nah, tampak depan yang mana, guys? Nah, tampak depan yang ini ya. Tampak depan bisa dilihat. Atau kita bikin segi 4 bisa, segi 4 atau segi depan dulu deh yang ini. Tapi yang apa yang R40-nya ini enggak dibuat. Nanti kita buat dulu yang bagian seperti ininya dulu. Contoh kita akan bikin terus di sini ada 70 ya. 70 untuk lebarnya, panjangnya sorry 70 enter. Oke. Terus tinggal kita lanjut ke bagian tahap ke atasnya. Nah, ke atasnya berapa nih? Di sini kan ada 19 tambah 28, kita gunakan kalkulator. Di sini untuk ketinggiannya untuk ketinggiannya. Jadi 19 tambah 26 sama dengan 46 ya guys untuk ketinggiannya. 46. Gunakan line 46 enter. Terus tinggal kita lanjut. Kalau udah seperti ini kita ke bagian tahap yang seperti ininya nih, yang 60-nya tadi kan 70, terus yang 60-nya kita bikin, kita gunakan line, kita cari yang bagian atas dulu seperti ini, 60 enter seperti ini ya. Terus untuk ke dalamnya berapa? Untuk ke sininya, di sini kan ada tertulis ya guys, tuh ada 26. Tinggal kita bikin 26 ke bawahnya, 26 enter. Nah, kalau udah seperti ini baru tinggal ke bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini untuk tampak depannya tanpa ada seperti ininya. Kalau udah seperti ininya sama aja sepertinya kayak gini ya tampak depan itu ya. Jadi ininya nggak dibuatnya itu dia pakai garis putus-putus kalau untuk tampak 2 dimensi. Soalnya ini kita akan buat gambar 3 dimensinya. Oke, kita lanjut ke bagian tahap berikutnya. Di sini ada seperti ininya ya ini guys ya. Bisa dilihat 17 untuk ketinggiannya sama ini. Kita akan bikin dari sini panjangnya berapa dulu? Di sini 5. Kita bikin dulu ke bawah dulu 17 yang ini ya. Kita gunakan line 17 enter. Seperti ini. Terus yang ke sampingnya seperti ini, kita berapa? 5 tadi 5, baru panjangnya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita copy pindahin, soalnya kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Kita copy dulu seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita trim yang bagian ininya. Kita ngambil yang ininya aja ya guys, seperti ininya. Terus seperti ininya kita akan hapus saja yang ini. Oke. Terus tinggal kita lanjut ke bagian tahap berikutnya. Terus di sini kita ada lingkaran lagi. Nah, di sini ada diameter 33 ya guys, diameter 33. Kalau diameter itu dia tulisnya langsung coba 33, diameter 33 kegedean ya guys ya. Coba kita kalau kita gunakan ukuran, terus kita gunakan diameter biar paham di sini ya. Nah, di sini kalau tadi itu kan 33 ditulisnya kalau di ukuran jadi 66. Nah, caranya gimana biar pas sama contoh gambarnya. Jadi kalau diameter itu kalau lingkaran itu dia kalau diameter itu dia kalau lingkaran seperti ini dia dibagi 2. Maksudnya 32 dibagi di 2. 32 dibagi 2 sama dengan ini kan 16 ya, ditulisnya 16 enter. Coba kita gunakan ukuran menggunakan diameter. Nah, seperti ini ya, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjut aja. Kalau udah seperti ini kita akan ubah menjadi 3 dimensi dulu biar nggak terlalu pusing. Takutnya di sini ada menggunakan AutoCAD 2000 versi yang lama atau harus di region dulu ya biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Oke. Kalau di AutoCAD terbaru mah tidak usah di region dulu. Oke, kita langsung aja di sini view new, kita ke isometric. Kita gunakan plusnya seperti ini.
Terus di sini ketebalannya berapa untuk lebarnya? Sorry, lebarnya. Nah, lebarnya di sini kita ada hitungnya 10, 32. Nah, kita gunakan kalkulator untuk lebarnya nih, lebar ininya ya. Ini 10 tambah 32 tambah lagi 10 sama dengan 52 ya untuk lebarnya 52. Enter. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan yang namanya 3D pattern untuk mengubah posisinya. Seperti ini, klik blok dulu objeknya, klik kanan, terus kita gunakan yang warna merah seperti ini. Kita puterin ke atas seperti ini. Nah, posisinya kan masih di sini nih. Kita puterin atau kita gunakan robit biar nggak ribet. Nah, seperti ini ya. Terus kita geserin aja yang bagian ini seperti ini. Nah, terus yang bagian ini kita hapus saja seperti ini. Terus yang bagian ini juga sama nih. Ini berapa ketebalannya? Nah, atau lebarnya, sorry. Lebarnya ini adalah 20. Nah, kita gunakan plus lagi 20. Enter. Nah, di sini sama gunakan 3D lagi buat ubah posisinya. Di sini kita gunakan warna hijau seperti ini. Puterin. Posisinya ini gimana? Oh, posisinya masih taruh CTRL dulu. Ininya kan di atas ya. Kita puterin dulu. Kita gunakan yang warna merah, sorry, warna merah seperti ini. Nah, kalau pas itu dia ada titik garis putus-putus ya guys. Nah, kalau ada ibaratnya kalau lurus, sorry, kalau lurus dia ada posisi putus-putus seperti ini ya. Kalau nggak lurus dia nggak ada putus-putus. Nah, kalau udah lurus dia ada putus-putus seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ininya kita pasangin ke bagian tahap ke sininya. Nah, cara masanginnya gimana? Kita lihat dulu gambarnya. Nah, di sini ada 16 nih, 16 ya. Bisa dilihat 16 untuk jaraknya. Kita bikin di sini len. Kita gunakan pojok di sini, tulis saja langsung 16 untuk garis bantunya. 16. Enter. Nah, dia ajuannya kita klik aja seperti ini. Dia buat garis bantu doang. Tinggal yang ini kita pindahin, klik kanan ke bagian objek yang pojok ini, pindahin ke bagian sini. Nah, seperti ini. Sorry. Ininya ke kedalaman seperti ini ya. Oke, seperti ini hasilnya. Terus kita 2D-nya kita ubah dulu ke trennya. Kita biar kelihatan ketebalannya ya. Seperti ini ya. Terus tinggal yang bagian 32-nya. Nah, 32-nya kan yang ini nih. Di sini berapa? 10. 10. Jadi di pas tengah-tengah coba kita pindahin aja yang ini. Pindahin menggunakan mopi, klik kanan, pastiin tengah-tengah ini yang tambah ini. Pindahin ke sini, yang cari coba yang simbol segitiga. Nah, segitiga itu simbolnya apa? Simbolnya pas tengah-tengah semua lingkaran, semua objek ya. Contoh sampai sini, sampai sini panjangnya dia pas tengah-tengah untuk simbolnya segitiga. Oke, jadi kita akan ininya berubangin menggunakan ekstra aja. Kayak kita cari close-on. Nah, terus kita ke bawahin sampai bentuk seperti ini. Nah, hasil seperti ini ya. Untuk jaraknya tadi kan 10, coba kita tulis dulu 10 di sini. Bener nggak 10? Buat acuan aja, buat acuan. Nah, seperti ini ya, pas 10 ya. Jadi pas tengah-tengah, oke. Terus yang ini kita delete aja. Nah, kan posisinya kan ini kan belum nyatu nih objeknya. Kita satuin dulu ya biar enak. Nyatuinnya menggunakan apa? Di sini ada yang namanya solid neon. Kita blok semuanya. Klik kanan. Nah, dia udah nyatu objeknya, tinggal kita pindahin biar sedikit rapi seperti ini ya. Nah, kita delete aja. Nah, tinggal kita bagian yang ke belakangnya seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita puterin dulu seperti ini, kita gunakan robit. Nah, kita lihat dari jaraknya. Di sini adalah 16 dan ke bawahnya itu adalah 10. Kita gunakan len untuk garis bantunya seperti ini. Tarik, gunakan tulis 16. Enter, terus kita gunakan len lagi ke bagian bawahnya. Di sini 10. Enter, seperti ini ya. Terus cara bikinnya gimana untuk lingkarannya? Untuk lingkaran pemotongannya kan. Untuk lingkarannya kita akan bikin kayak gimana ya bentuknya ya. Kita bikin seperti ini. Dilepin, terus di sini wattnya kita watt lagi, klik lagi, terus di sini klik lagi.
Kalau udah seperti ini, di sininya ubah lagi 2D-nya. Nah, seperti ini ya. Terus di sini kita gunakan 3 poin. Kita cari yang bentuk segi 4. Mana? Oh, nggak ada. Nah, segi 4. Terus masuk ke bagian bawah. Nah, ini ya. Segi 4, sorry. Kita atur seperti ini. Kita ngelengkungnya kemana ya? Ke bawah ya guys ya. Seperti ini ya. Salah target. Kita ulangi lagi. Segi 4, bukan segi apa? Bukan segi 3, segi 4. Oke. Nah, terus kan posisinya di sini radius 40. Nah, kita coba gunakan ukuran, kita gunakan radius seperti ini. Nah, di sini 40, kalau masih ada komanya itu masih toleransi ya, kecuali dia 40 lebih pas 1 atau kurang ya, nggak masalah. Tapi kalau koma nggak masalah, itu masih toleransi untuk masalah lingkar seperti ini. Jadi bisa dihilangin untuk komanya. Jadi oke, seperti ini ya. Jadi kalau udah seperti ini, tinggal kita kita delete aja untuk untuk ukurannya. Jadi kita ubah lagi ke 3 dimensi seperti ini. Terus kita hilangin dulu lah ininya garisnya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita akan potong menggunakan di sini plusen. Plusen. Nah, seperti ini. Terus berapa di sininya? Nah, di sini kita akan lihat 35. Tinggal kita lihat 35. 35 enter. 35-nya ke belakang dia ya. Nggak mau makan. Nah, caranya gimana? Di sini kita bikin lagi garis bantu 35 enter. Nah, buat acuan aja. Baru kita lobongin pasin ke sini. Nah, seperti ini ya. Terus kita ubah dulu. Nah, seperti ini. Oke. Terus kita pindahin aja seperti ini. Nah, ini hapus saja, ini hapus saja. Kita rapin, tinggal kita kasih warna aja. Kita kasih material atau warna. Di sini kita bisa aja RAM R M A T enter. Di sini kita cari yang bagian di sini ada home atau des. Di sini kita public yang mana ya? Di sini dance atau yang merah boleh, atau yang kita cari bagian mana nih? Banyak ya. Papel ini menggelas, transparan. Untuk metal. Nah, yang ini aja metalik. Kita menggunakan yang warna kuning, ungu, atau warna ungu aja. Kita gunakan warna mana nih? Warna ungu. Tinggal kita tarik ke atas. Kita di sini kita drag ke bagian materialnya. Kalau belum ubah dia sennya, kita ubah ke bagian terlihat seperti ini. Nah, tinggal kita akan render. Panas di view-nya. Nah, di sini kita sound statusnya kita klik aja seperti ini. Di sini on in, terus di sini backgroundnya kita ubah dulu menjadi warna putih biar bagus. Kita solidnya, backgroundnya warna putih. Oke. Tinggal kita bagian rendernya. Nah, seperti ini ya. Masih jelek. Kalau jelek, tinggal kita ubah lagi. Coba kita seperti ini. Emang jelek ya. Coba kita hitamin aja. Seperti ini ya. Coba kita soundnya kita ubah. Terlalu hitam atau gambar yang jelek ya. Kita yang mana nih? Yang metal. Yang mana nih? Kuning, coba kuning, kita drag pindahin ke sini. Kalau udah tinggal kita render. Ya, terlalu hitam ya guys. Nah, seperti ini. Oke, itu dia guys cara latihan buat Autodesk AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga mesti belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.